antara perumusan tujuan pembelajaran dengan praktik asesmen di kelas yang nyata. Ini tuh kan berarti mahasiswa tidak boleh lagi berhenti di konsep-konsep yang abstrak. Jadi tuh semua indikator dari bab sebelumnya harus diterjemahkan ke bukti yang belajar yang lebih konkret. Dan bab 5 ini kan juga terhubung langsung dengan RTS pertemuan dan CPMK 4 yang menuntut kemampuan merancang asesmen. Nah, di bab 5 ini tuh artinya menguji kompetensi atau bisa disebut pengayaan. Kalau di sini kan mahasiswa yang gagal, maka desain pembelajarannya itu akan rapuh. Jadi menurut aku kalau bab 5 ini semacam filter profesionalisme. Tidak semua orang itu nyaman akan melewatinya. Ya, aku setuju sih sama Airin. Tapi aku mau menambahkan lagi sisi kritisnya. Kayak banyak mahasiswa sekarang sebenarnya belum siap dengan posisi bab 5 ini karena masih berpikir kuliah ini sebagai kumpulan tugas, bukan proses pembentukan profesi. Padahal di dokumen tuh jelas disebutin kalau hasil bab 5 ini bakal dipakai lagi di bab selanjutnya gitu, dan praktik micro teaching. Ini berarti kesalahan di bab 5 tuh akan terbawa terus gitu lah. Fatal. Jadi bab ini tuh menuntut tanggung jawab intelektual, bukan cuma sekedar kepatuhan akademik gitu. Kalau mahasiswa masih berpikir asal jadi, itu bahayanya sih. Karena guru yang asal menilai juga akan merugikan siswa. Jadi bab 5 ini bukan cuma akademik tapi juga etis mantap. Ya, aku setuju juga sih. Dan juga menurut aku kayak bab ini kayak lumayan terasa berat gak sih? Karena yang ngebahas cara pikir kita tentang pembelajaran juga. Kan selama ini kita fokus ke materi, terus aktivitas. Nah, kalau di bab 5 ini kan kita udah diminta mulai dari asesmen. Jadi ini kayak kita balikin kebiasaan lama kita, kayak enak bilang tadi, kayak banyak mahasiswa tuh kaget karena harus kayak mikirin bukti belajar tuh dari awal kayak sekarang lah gitu kan. Tapi justru kayak ini yang betul realistis di sekolah ya, betul. Jadi guru tuh profesinya kan kayak guru tuh profesional berpikir dari tujuan terus asesmen gitu, bukan dari kayak TKS atau buku cetak gitu kan. Jadi bab 5 ini sebetulnya melatih cara berpikir kita lah sebagai calon guru. Tekanannya ya tinggi sih, tapi masuk akal juga. Kalau aku melihat bab 5 ini sebagai titik pembentuk identitas calon guru, itu kan sebagai calon guru. Nah, di dokumen ini juga dijelaskan bahwasannya asesmen itu harus valid, adil dan mendukung deep learning. Itu bukan tuntunan yang ringan. Posisi bab 5 ini terhubung dengan modul ajar dan praktik mengajar, menunjukkan kesinambungan kurikulum yang dipakai. Artinya apa yang dirancang di sini tuh bakalan diuji di kelas itu, simulasi agak tuh. Ini bukan latihan kosong. Bab 5 ini memaksa mahasiswa ini bertanggung jawab atas desainnya sendiri, dan menurutku itu sangat penting sih. Terus kita masuk ada tuh CP-nya, capaian pembelajaran bab sama indikatornya. Nah, CP di sini tuh di bab 5 ini ditulis eksplisit dan tidak multitafsir. Ini tertulis mahasiswa itu dituntut mampu menjelaskan konsep asesmen, menyusun blueprint, terus merancang instrumen beserta rubriknya. Ini bukan satu level kognitif, tapi emang beberapa sekaligus. Indikator keberhasilannya pun juga konkret. Misalnya menyusun asesmen diagnostik dengan tindak lanjut yang jelas gitu. Artinya mahasiswa itu tidak bisa hanya paham teori tanpa produk. Ini menuntut integrasi antara pengetahuan dan keterampilan. Kalau indikator ini tidak tercapai, jadi capaian bab juga gagal dong. Tidak ada Tak ada kompromi, ini standar profesional. Sini tuh aku juga ingin tuh menegaskan bahwa indikator keberhasilan bab 5 itu kan bisa diuji secara objektif. Tapi kan blueprint bisa dicek keselarasannya, tujuannya juga. Instrumennya itu bisa diuji apakah benar-benar mengukur indikator atau belum. Seperti rubrik. Rubrik juga bisa dilihat apakah deskriptornya membedakan kualitas ataukah tidak. Jadi mahasiswa itu
tidak bisa bersembunyi di balik kata. Katanya itu seperti sudah memahami, semua terlihat dari hasil yang kerja. Ini tuh membuat bab 5 itu jujur secara akademik dan tidak ada ruang untuk memanipulasi. Menurutku juga ini tuh justru menguatkan kekuatan dari bab ini. Tapi di sisi lain juga indikator yang ketat tuh kayak bisa buka kelemahan mahasiswa juga gak sih? Mungkin masih banyak siswa yang belum bisa bedain mana asesmen diagnostik sama formatif gitu kan. Ada juga yang kayak buat rubrik penilaiannya tuh tidak levelnya tuh tidak konsisten gitu. Nah, Sesuai gitu. iya, jadi bab 5 ini kayak cerminan kita lah kan untuk yang memperlihatkan celah pemahaman kita nih kayak mana gitu. Nah, tapi justru itu ya fungsi pendidikan, kesalahan tuh harus terlihat supaya bisa diperbaiki. Jadi bab ini tidak memanjakan tapi mendidik. Aku melihat indikator bab 5 ini relevan dengan realitas guru SD. Guru SD itu harus paham kondisi awal siswa tuh kayak mana, memberi umpan balik berkelanjutan, dan menilai itu harus secara adil. Semua itu ada di indikator bab yang kita bahas ini. Jadi meskipun berat tuh, ini bukan standar berlebihan, ini standar memang yang minimum profesi yang harus kita miliki. Bab 5 ini mempersiapkan kita untuk kita tuh biar siap untuk jadi guru yang profesional dalam itu ke desain pembelajaran. Itulah gunanya kita kuliah nih kan. Iya. Karena ada tahapan pembelajaran, tidak mungkin kita habis lulus SMA jadi guru yang tidak tahu apa-apa. Iya. Itu balik ke diri kita dewek jadinya. Nah, di sini tuh kan kita masuk peta konsep bab 5. Peta konsep bab 5 itu kan menurut aku itu inti logika keseluruhan bab. Nah, di situ tuh terlihat alur itu berupa tujuan, bukti belajar, blueprint, sehingga asesmen diagnostik itu berbentuk formatif dan sumatif. Jadi peta ini menegaskan bahwa asesmen itu bukan kegiatan tunggal di akhir pembelajaran. Nah, semua itu saling terhubung dan berurutan. Kalau satu tahap dilewati, maka sistemnya akan pincang. Banyak guru langsung ke penilaian akhir tanpa diagnosis dan formatif. Nah, peta konsep ini juga mengkritik praktik itu secara halus. Ini tuh bukan hanya sekedar hiasan visual, tetapi itu juga sebagai bentuk kerangka berpikir. Awalnya juga aku menganggap kayak peta konsep ini terlalu ideal gak sih untuk kelas SD yang dinamis. Tapi kayaknya setelah aku baca penjelasannya, setelah aku paham gitu kan, justru ini malah membantu gurunya gitu untuk mengelola kompleksitas kelas. Jadi peta konsep ini fleksibel, yang tidak kaku gitu. Jadi guru tetap bisa menyesuaikan konteksnya. Yang penting ya alur logikanya itu tidak rusak gitu, tidak berantakan. Nah, tanpa peta konsepnya juga kayaknya guru cenderung reaktif. Nah, kalau dengan peta konsep, guru itu jadi reflektif gitu. Aku juga melihat peta konsep ini kayak menekankan pentingnya revisi. Di dokumen itu kan disebutkan kalau hasil asesmen itu harus digunakan untuk memperbaiki pembelajaran gitu. Nah, banyak guru berhenti dinilai, padahal tanpa revisi asesmen itu bakal kehilangan makna gitu. Nah, kayak peta konsep ini ngingetin kita kalau asesmen itu siklus, ini sejalan dengan pembelajaran mendalam, dan itu tuh poin yang penting dalam bab 5 ini. Pada konsep ini juga nunjuk ke bahwasanya tuh rubrik tuh bukan tambahan di akhir, rubrik tuh sudah dipikirkan sejak awal ngedesain itu kan. Itu penting agar standar kualitas dari pembelajaran itu tuh jelas, bukan sekedar-kedarnya baik. Siswa tuh tidak nebak-nebak apa yang dinilai. Ini jadi intinya tuh keadilan dalam guru tuh menilai asesmen itu. Melakukan asesmen. Ya sih. Terus kita nengok di dokumen itu kan ada ini kan kasus pemantik itu kan, kampanye hemat air. Nah, kasus kampanye hemat air nih di bab 5 ini nih kayak menurut aku realistisnya sih. Guru tuh menilai poster cuma dari tampilan akhir, tidak ada diagnostik tentang pemahaman awal siswa. Jadi kayak tidak ada formatif selama proses
akibatnya tuh siswa tidak tahu apa yang salah dari argumen mereka gitu kan. Ini nih contoh nyata dari asesmen yang gagal. Kayak dan sayangnya ini tuh sering terjadi di sekolah gitu. Faktanya tuh kayak gitu. Bab 5 ini menggunakan kasus kampanye hemat air ini untuk nunjukin dampak buruk desain asesmen yang lemah. Jadi ini bukan kesalahan siswa, ini emang kesalahan sistem dari gurunya desain pembelajaran itu, desain asesmen itu salah. Dan aku di sini ingin menambahkan bahwa penilaian di kasus ini tuh juga merasa tidak adil. Kayak guru menilaikan berdasarkan kesan, tapi bukan dari kriteria kelompoknya. Kelompok kan yang pandai presentasi yang diuntungkan. Nah, kelompok lain itu ada juga dirugiin gitu. Tanpa rubik pun kita ngerasa tidak ada transparansi. Nah, bab 5 itu kan menjadi kasus sebagai dasar argumen dan kenapa rubrik dan formal itu harus wajib. Tapi menurut aku ya yang paling bermasalah di kasus tuh kayaknya siswanya nggak tahu standar kualitas deh. Jadi mereka tuh nggak tahu apa yang diharapin dari Pembelajaran itu. Jadi belajar online tuh ya kayak nebak-nebak baik gitu, nah tanpa kriteria yang kayak disebut Aileen tadi, terus gak ada refleksi gitu kan. Kasus ini jadi nunjukin bahwa asesmen tuh juga mempengaruhi cara siswa belajar. Jadi di bab 5 ini sangat tegas sih tentang ini, tentang asesmen. Kasus ini juga menunjukkan bahwasanya asesmen itu bukan cuma nilai akhir yang kita bahas tadi. Asesmen itu dipengaruhi pengalaman belajar siswa. Guru yang cuma ngasih nilai itu dengan menghilangkan proses pembelajaran. Bab 5 ini tuh guna ke kasus untuk menegaskan peran formatif dan diagnostik. Ini contoh yang sangat kuat dan mudah dipahami oleh siswa kan. Terus asesmen diagnostik di bab ini juga dijelasinnya secara rinci dan aplikatif sih. Tujuannya juga jelas memetakan kesiapan dan miskonsepsi siswa. Contohnya itu kayak instrumennya sangat sederhana tapi bermakna gitu. Ini kan cocok sih untuk anak SD ya. Yang penting itu juga hasilnya tuh langsung ditahukan ke tindak lanjut gitu. Nah, tanpa tindak lanjut itu jadinya diagnosis itu gak ada gunanya ya menurut aku. Bagaimana juga menekankan hal ini dengan tegas sih. Diagnostik itu bukan prioritas biasa tapi alat di bidang alat pengambilan keputusan. Aku setuju sih, karena aku tuh juga ingin menegaskan bahwa di dokumen ini kan disebut keluaran diagnostik, bukan nilai tapi keputusan yang pembelajaran. Nah, siapa yang lanjut, siapa yang perlu penguatan dan siapa yang perlu pendampingan. Nah, bentuk ini tuh menunjukkan asesmen itu sebagai alat pedagogis. Nah, banyak yang guru melakukan pretest tapi dia tidak mengubah bentuk pembelajaran. Nah, bab 5 ini tuh banyak mengkritik praktik itu. Jadi diagnostik itu harus berdampak pada guru. Kalau kita nengok kan ada lampiran tulis itu. Panduan interpretasi hasil lampiran yang 5B itu juga sangat membantu gitu. Guru tidak dibiarkan untuk nafsir sembarangan gitu. Ada kriteria jelas. Ini tuh meningkatkan konsistensi dan keadilan, dan ini tuh penting di kelas yang heterogen itu. Bab 5 ini sangat detail di bagian ini. Asesmen diagnostik itu mencerminkan kepedulian pada kebutuhan siswa. Jadi guru tuh tidak memaksakan materi tanpa tahu apa yang harus disiapkan kan. Ini sejalan dengan prinsip inklusi yang jadi diagnostik itu tuh bukan beban tapi bentuk tanggung jawab guru dalam pembelajaran. Terus ada asesmen formatif juga kan. Asesmen formatif di bab 5 ini benar-benar dikatakan sebagai proses umpan balik. Di dokumen juga disebutkan kalau formatif itu bukan untuk nilai, tapi kayak contoh strategi seperti diskusi, observasi, dan catatan refleksi yang sangat kontekstual gitu kan. Yang penting umpan balik itu spesifik dan bisa ditindaklanjuti. Bab 5 ini menekankan di feed forward sih, bukan komentar umum.
tanpa ini siswa nggak tahu gimana memperbaiki diri, itu yang dimaksud. Tapi aku juga nengok ada tantangannya sih di sini. Kayak formatif itu untuk kesiapan guru kan. Guru kan harus aktif untuk mengamati terus beri respon siswanya juga. Jadi jangan cuma kayak karena kan banyak juga siswa guru yang kurang aktif. Habis ngasih tugas adalah kan. Jadi tuh kayak pasti kalau kayak itu asesmen formatifnya tidak sesuai kan jadinya. Misalnya dibuat-buat karena kita tahu sifat siswa, karakter siswa masing-masing. Ini termasuk kerja berat. Tapi di bab ini kayak tidak ada yang menawarkan tanpa formatif itu pembelajaran mendalam tidak akan terjadi kan. Jadi ini bukan pilihan tapi emang kewajiban profesional guru sih. Nah, di sini tuh aku juga ingin menekankan bahwa umpan balik formatif itu harus selaras dengan rubrik. Kalau tidak ada rubrik, umpan balik dia tuh akan menjadi subjektif. Nah, lampiran 5C ini juga memberikan contoh umpan balik yang lebih konkret. Ini tuh juga sangat membantu guru dalam bab 5 mengenai konsisten di sini tuh intinya tuh kita harus intinya kita harus paham akan rubrik secara konkret. Formatif juga melatih siswa tuh untuk merevisi dari pembelajaran itu sendiri. Kesalahan itu tidak dianggap gagal. Ini tuh membentuk sikap belajar siswa, karena ada orang tuh yang langsung berhasil, pasti ada di tahap-tahap gagal. Bab 5 ini membawa filosofi belajar yang sehat dan itu penting untuk anak SD. Nah, terus juga ada asesmen sumatif autentik ya. Nah, asesmen sumatif di bab 5 ini tuh dirancang autentik dan kontekstual. Tugasnya tuh bukan cuma sekedar minta jawaban yang benar baik, tapi penjelasan dengan alasan. Ini mengukur pemahaman konseptual dari siswa itu. Di lampiran 5D juga terlihat siswa tuh diminta menyimpulkan dan memberi contoh. Ini sesuai dengan HOTS yang kita pelajari di bab 4 ya. Sumatif di sini berfungsi memverifikasikan pencapaian, bukan menghukum. Ini pendekatan yang termasuk manusiawi lah, karena dia tidak ngecap gagal kayak gitu dalam pembelajaran. Aku juga nyorotin yang refleksi individu sebagai bagian sumatif sih. Ini tuh penting biar siswanya tuh sadar proses belajarnya gitu. Refleksi ini juga memberi data tambahan bagi guru untuk perbaikan ke depannya gitu kan, bisa dipakai. Nah, bab 5 ini tidak melihat sumatif sebagai akhir segalanya, tapi itu bagian dari siklus belajar. Terus sumatif autentik ini kan memang lebih rumit ya sih, tapi ya emang juga lebih bermakna kan. Jadi guru tuh gak cuma mengukur hafalan, baik. Bagaimana ya konsisten sih dengan pembelajaran mendalam. Kalau sumatif tuh cuma dari pilihan ganda, HOTS tuh tidak pernah benar-benar diukur. Bab 5 ini menolak aktif itu secara implisit. Nah, ini tuh sikap tegas juga. Itu yang pernah kita bahas kan, karena pilihan ganda itu udah ada jawabannya. Iya. Jadi siswanya cuma ingat baik. Ya udah, kalau udah ada pun tuh bisa Tapi milih bisa waktu pilih itu jawaban. gitu Kalau lah. esai, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Dia mikir gitu lah Iya, jawabannya kan kalau esai itu. buat dia mikir. Ada pula segmen rubrik tidak? Iya. Nah, itu kan rubrik di bab 5 ini diposisikan sebagai alat utama keadilan asesmen. Nah, kalau aku tadi kan masukkan sumatif tadi itu bentuk pilihan ganda. Maksudnya itu tidak pernah benar-benar diukur. Jadi bab 5 itu menolak praktik itu secara implisit dan ini bersikap tegas. Kita masuk ke rubrik. Rubrik di bab 5 ini diposisikan sebagai alat utama berkeadilan asesmen. Nah, jadi itu rubrik analitik ini dengan 4 level membuat standar kualitas akan transparan.
Di lampiran 5E, deskriptor itu kan benar-benar membedakan kualitas. Nah, pada 5E ini tuh juga membantu guru dan siswa. Tanpa adanya rubrik, semuanya itu akan sia-sia. Jadinya tuh rubrik itu bukan alat penghubung, tapi memang bentuk alat belajar. Tanpa rubrik juga itu akan membuat penilaian subjektif. Rubrik proses lampiran 5F itu juga sangat penting. Kerja kelompok tidak dinilai asal rata lah, yaitu kolaborasi dan tanggung jawabnya diperhatikan masing-masing. Ini untuk mencegah ketidakadilan gitu. Banyak guru mengabaikan ini gitu. Pak Limo justru menekankan karena emang ini penting gitu. Biar apa tuh bahasanya yang free rider tuh ya, biar tidak ada yang dominan gitu. Semuanya aktif. Semuanya harus aktif adil gitu. Nah juga rubrik ini bisa disebut melindungi guru juga sih. Kayak dengan kriteria yang jelas, konflik nilai itu bisa diminimalkan. Ini penting di kelas-kelas nyata. Jadi rubrik tuh ningkatin profesionalisme guru. Nah, di rubrik di bab 5 ini juga selaras dengan indikatornya. Tidak berdiri dewean yang kayak kita bahas tadi kan, bahasanya ini tuh berkesinambungan. Ini tuh desain utuh yang sering hilang di praktik sekolah. Terus bab 5 ini juga tegas soal validitas dan keadilan asesmen ya. Instrumen tuh kayak emang harus benar-benar mengukur indikator kan. Guru tuh boleh bisa memberi variasi respon, tapi standarnya ya tetap sama gitu. Nah, itu penting ya. Kan adil itu kan bukan berarti sama dan itu lebih prinsip. Ini ya prinsip kuncinya lah. Prinsip ini tuh juga mencegah bias penilaian gitu lah. Dengan rubrik dan kriteria yang jelas, itu tuh subjektivitasnya berkurang. Jadi ini penting di SD yang siswanya beragam. Loh, bab 5 nih kayak sadar akan konteks ini gitu. Siswa SD yang beragam. Nah, di bab 5 ini kan juga menunjukkan bahwa asesmen itu punya dimensi moral. Jika penilaian yang tidak adil maka bisa melukai siswa. Jadi desain asesmen itu seperti tanggung jawab yang etis, bukan hanya soal angka saja. Tapi itu ini juga menyangkut soal manusia. Inklusi di bab 5 ini memperjelas makna dari asesmen itu sendiri. Asesmen itu harus melayani kebutuhan belajar semua siswa, bukan cuma yang pintar-pintar baik kayak gitu kan. Ini tuh bagian penting untuk menilai pendidikan, menilai sejauh mana siswa itu bisa. Nah, ada juga workshop tugas 5 tadi tuh yang bahas self check, refleksi. Nah, di situ kan ada workshop kan yang di bab 5 itu dirancang sebagai simulasi dari kerja si guru. Nah, langkah-langkahnya tuh jelas dari blueprint sampai ke revisi. Ini tuh bukan cuma sekedar tugas biasa baik. Ini tuh melatih profesionalitas dari guru itu. Tugas 5 ini jadi portofolio sebagai bukti kompetensi, bukan sekedar nilai B. Jadi kesimpulan Ini tuh kalau menurut aku sih emang yang paling nantang dari keseluruhan bab ini itu tadi tuntutan konsistensi gitu, berpikir dari awal sampai akhir. Kita tuh tidak bisa beri ruang untuk asal milih metode asesmen tanpa alasan yang jelas kan. Jadi setiap instrumen itu emang harus bisa kita pertanggungjawabkan hubungannya dengan tujuan pembelajaran itu apa gitu kan. Jadi ini buat kita sebagai mahasiswa tidak lagi berpikir instan. Karena kan kita ngambil keputusan cepatnya nggak sih gitu kan. Kalau jujur deh banyak yang mungkin belum siap dengan tuntutan logika yang ibaratnya ini udah ketat kan. Tapi justru tuh kayaknya di situ lah letak pendidikannya. Guru tuh tidak boleh kerja tuh berdasarkan intuisi semata gitu nah. Jadi semua keputusan tuh emang harus berbasis data asesmen kan.
kalau misalnya asesmen dirancang asal, dampaknya kan Dampaknya langsung ke pengalaman pengalaman belajar belajar siswa. siswa itu nanti. Sebetulnya dia bagus, tapi ternyata guru ini buat asesmennya kayak tidak jelas gitu kan. Jadi Sesuai. iya, babnya menempati guru itu sebagai pengambil keputusan profesional. Menurut aku juga posisi ini berat, tapi ya mulia sih. Ya. Di sini tuh nilai bukan jadi tujuan utamanya. Bukan jadi tujuan utamanya nilai itu, tapi kayak hasil samping dari proses belajar. Yang dipentingkan tuh justru gimana siswa itu berkembang dari waktu ke waktu gitu. Itu sebabnya umpan balik, revisi, dan refleksi itu penting untuk diulang terus diulang gitu. Tapi jujur aja ini juga membuka fakta kalau banyak guru yang belum terbiasa dengan praktik seperti ini gitu. Di bab ini tuh kayak apa ya, kayak menantang zona nyaman guru dan mahasiswa juga. Kayak kita nih kan, kita tidak boleh tetap di zona nyaman itu baik. Kita dipaksa berpikir apakah selama di penilaian itu benar-benar bantu anak tuh belajar gitu, terus apa cuma sekedar menggugurkan kewajiban baik gitu kan, kayak kita nyalin kewajiban baik. Terus sih menurut aku bab ini tuh kayak pada siswanya, dan itu tuh ya sikap yang tegas gitu penting. Tidak semua orang siap menentukan sikap. Kalau yang aku rasakan setelah membaca dan membedah bab 5 itu bentuk beban tanggung jawab guru itu yang sangat terasa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berkata kalau siswa itu tidak paham. Tanpa melihat desain asesmennya, nah siswa itu akan gagal. Desain pembelajaran dan asesmennya itu juga harus dievaluasi dulu. Itu sebagai sudut pandang yang cukup menyakitkan bagi guru. Tapi juga jujur, dalam bab 5 ini memaksa guru untuk reflektif, bukan defensif. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siswa terus-menerus. Kan setiap hasil belajar itu kan cerminan keputusan guru. Walaupun itu berat tapi kan tetap adil. Nah, menurutku juga ini tuh bentuk esensi yang profesionalisme. Jadi membuat guru tidak hanya mengajar, tetapi tetap bertanggung jawab atas dampak pengajarannya. Kalau aku melihat bab 5 ini sebagai pengingat bahwasannya pendidikan itu urusan manusia, bukan sekedar sistem yang kita pelajari ini. Di balik setiap instrumen asesmen itu kan ada siswa dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda dan homogen. Jadi itu sebabnya keadilan dan inklusi itu sangat ditekankan. Penilaian itu tidak boleh menyamaratakan semua siswa, tapi juga tidak boleh kehilangan standar kualitas dari penilaian pembelajaran. Nah, ngejaga keseimbangan itu memang tidak mudah sih. Tapi dengan bab 5 ini tidak menyederhanakan tantangan itu. Justru di bab 5 ini mengakuinya secara jujur. Guru tuh diminta berpikir etis, bukan cuma kayak teknis baik. Menurutku ini penting ya untuk kita calon guru, karena dampak penilaian tuh bisa melekat lama dengan siswa. Bab ini tuh mengajarkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Apa disebut ke melekat lama? Karena misalnya si siswa yang itu kurang, ternyata nilainya sama gara-gara tugas kelompok, kan itu tidak adil kan kayak gitu. Kita tetap harus nilai kayak individunya walaupun itu kelompok. Aku jujur kalau merasa bab 5 ini tuh seperti tamparan yang keras untuk calon guru yang masih malas berpikir. Di sini kan jelas terlihat siapa yang benar-benar paham pembelajaran dan siapa yang cuma numpang lewat kuliah. Nah, asesmen di bab ini tidak memberi ruang untuk spekulasi atau kebiasaan lama yang asal menilai saja. Kalau masih ada yang bilang yang penting siswa dapat nilai, menurut aku sih itu kegagalan berpikir pedagogis. Kan nilai tanpa makna itu kosong dan berbahaya. Bab 5 ini tuh juga menuntut guru berani bertanggung jawab atas setiap keputusan asesmen. Dan tidak semua orang siap memikul tanggung jawab itu. Kan banyak yang lebih nyaman menyalahkan siswa daripada mengoreksi desainnya sendiri. Bab 5 ini kan juga memaksa kita bercermin, dan itu kan lebih menyakitkan. Tapi pendidikan itu memang tidak seharusnya dengan nyaman. Aku agak keras sih menanggapi itu, karena aku bab 5 ini juga buka kemunafikan sistem pendidikan gitu. Kita ngomong
kelas besar dan tuntutan kurikulum juga kan. Jadi bab 5 ini soalnya kayak berkata kayak ngomong guru tuh harus ideal tapi tidak selalu memberi ruang pada realitas lapangan. Tapi justru di situ tuh nanti debat muncul, apa kita nih mau menurunkan standar karena kondisi sulit atau emang tetap mempertahankan prinsip itu tadi. Jadi bab 5 ini jelas kita untuk milih prinsip gitu, nah jangan nurutin kondisi sulit ya udah itu pasrah bela gitu, tidak boleh gitu. Ya itu tuh banyak membuat orang defensif gitu nah, karena mempertahankan prinsip itu kayak bikin capek, susah kan. Tapi kalau prinsip dilepas ya yang ruginya siswa. Jadi guru tuh harus naik kelas, berpikirnya harus naik. Tapi aku tidak setuju karena menurut aku ya bab 5 ini bukan munafik dak sih, jadinya jujur harusnya kan. Kayak tidak wajar deh kalau dibilang munafik ya. Kita tuh kayak tidak pernah bilang kalau prakteknya emang mudah, cuma kita tidak bilang kan. Tapi ya kita nolak dak sih alasan kelasnya kayak kondisi ini tidak memungkinkan kayak. Kalau guru terus berlindung di balik kata itu tuh kayak kondisi itu tidak memungkinkan, ya kayak perubahan itu tidak akan terjadi gitu nah. Jadi bab 5 ini nempatin guru tuh sebagai apa ya, agen perubahan, bisa lah dibilang agen perubahan ya, bukan korban sistem ya. Itu tuh emang berat tuh iyo, tapi kalau bukan guru siapa lagi coba ya kan. Asesmen yang berat itu kan akan terus melanggarkan ketidakadilan. Nah dan juga itu membiarkan itu biarin itu terjadi tuh pilihan ya jadinya, bukan nasib gitu nah. Jadi bab ini nih emang maksa gitu tuh ngakui pilihan itu gitu nah. Kalau aku ngelihat dari perdebatan kita nih ya, justru bukti ke betapa radikalnya bab 5 ini nih. Nah dia tuh tidak netral. Bab 5 ini nih berpihak pada kualitas dari pembelajaran. Nah dan keberpihakan itu tuh menuntut keberanian moral. Tidak semua guru tuh apa ya ngomongnya kayak bisa di ini dia tuh bisa dikritik gitu Iya, dan menerima kritikan gitu dia kan. dia tidak membuka kritikan semau-maunya baik. Karena kadang ada tuh yang kayak Hayu bilang tadi kayak siapa tahu emang dia Hayu kayak tadi emang desainnya salah tapi gurunya nyalain siswa gitu. Padahal emang dari gurunya salah desain. Fokusnya tuh selalu pada siswa kan. Iya, bukan ini pada siswa dan proses pembelajaran. Itu membuat sebagian orang tuh merasa terancam. Jadi pendidikan memang bukan tentang jaga ego, ini tentang masa depan siswa. Kalau misalnya asesmen itu bisa melukai siswa, dia bukan salah siswa ya. Dan bab 5 ini tegasnya membahas soal yang aku bilang tadi. Nah, justru itu di bab 5 ini tuh seperti garis batas. Di satu sisi ada guru yang mau belajar dan reflektif, dan di sisi lain ada juga guru yang bertahan pada kebiasaan lama. Di bab 5 ini kan memaksa kita memilih, tidak bisa setengah-setengah. Asesmen tidak bisa lagi asal usul atau sekedar formalitas saja. Semua itu kan harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, lebih jujur sih mengaku belum siap jadi guru profesional. Menurutku itu lebih terhormat daripada mengajar tapi merusak pengalaman belajar siswa. Bab 5 ini kan terlalu penting untuk dipahami. Mungkin terlalu besar juga debatnya. Ini kan menunjukkan betapa besar taruhannya. Oke, aku akui sih bab 5 ini kan membuat kayak kita tidak nyaman gitu. Mungkin itu tujuannya memang. Ya, dia tuh ngebongkar kebiasaan belajar kita yang masih dangkal lah rasanya tuh. Biasa-biasa. Kita selalu kayak mau jawaban Sudah, cepat kayak gitu. Padahal desain asesmen itu kan sebenarnya rumit kan. Jadi bab 5 ini kayak menolak kita jalan pintas gitu nah cepet-cepet jawaban gitu kayak. Dan itu tuh membuat banyak orang tuh frustasi gitu nah. Tapi mungkin frustasi itu tanda kita tuh lagi belajar. Lagi berpikir.
Kalau kita masih nyaman berarti belum berubah. Iya. Kita masih Karena kayak, memang harus keluar dari zona Zona nyaman, dulu iya. untuk kalau mengetahui. kita masih nyaman ya udah kita masih di situ-situ aja berarti. Bab ini tuh kita maksain kita untuk naik level. Nggak boleh kita diam di situ, kita harus naik level gitu. Dan susahnya tuh tidak semua orang mau naik gitu. Nah itu lagi. Sebagai calon guru kita tidak punya pilihan lain, kita harus naik gitu nah. So aku juga kayak mau nekenin dari keras ya, guru tuh yang melanggar prinsip bab 5 nih, betulnya kayak apa ya, bisa dibilang lagi melindungi dirinya dewek nggak Iya. sih? Karena orang tuh mungkin takut dinilai, terus takut kasih transparan kan, takut salah. Padahal ya rubrik validitas tuh sama refleksi itu justru kayak melindungi guru dari ketidakadilan gitu nah. Jadi bab 5 ini tidak ada nyerang guru sih ya, menurut aku. Tapi ya nyerang kebiasaan gurunya. Terus kalau kebiasaan kayak gitu tuh dipertahankan kan yang rusak jadinya siswa. Nah jadi menurut aku ya resistensi terhadap bab 5 ini apa ya tadi ya, kayak alarm berbahaya gitu nah, alarm yang bahaya gitu kan. Alarm maksudnya itu alarm bahwa ada yang salah dalam cara berpikir kita, dan juga alarm itu seharusnya didengar bukan Dimatikan. dimatiin. Iya. Nah, bab 5 ini juga memang tidak sempurna ya, tapi jujur di sini tuh tidak menjanji kemudahan, tapi keadilan bagi siswa dan murid. Dia juga tidak memanjakan guru, tapi melindungi siswa. Dan dalam pendidikan itu tuh pilihan yang benar menurut aku ya, itu tuh benar pilihannya. Kalau kita merasa tersinggung oleh bab 5 yang sudah kita bahas nih, mungkin karena kita pernah menyentuh titik lemah kita. Tapi justru dari situlah pembelajaran kita tuh dimulai. Guru yang baik tuh bukan yang selalu benar, tapi guru yang baik tuh guru yang mau memperbaiki kesalahan dia, yang kesalahannya dan memperbaiki. iya, yang tidak menutup kritik dan saran dari orang lain kayak gitu kan. Nah, terus juga bab 5 ini membuka jalan untuk tegas, dan menurutku itu nilainya besarnya sih. Kalau menurutku bab 5 itu memperlihatkan bahwa masalah terbesar dalam pendidikan itu bukan kurangnya metode, tetapi lemahnya pengambilan keputusan. Guru kan sering merasa sudah mengajar dengan baik hanya karena materi tersampaikan saja. Padahal kan tanpa asesmen yang dirancang dengan benar itu tidak ada bukti bahwa belajar itu benar-benar terjadi. Kalau bab 5 kan mengajarkan bahwa setiap keputusan pembelajaran harus berbasis formal, informasi, bukan perasaan. Ini kan menggeser peran guru dari pengajar menjadi analisis pembelajaran. Jadi guru harus membaca data, bukan sekedar melihat wajah siswa saja. Kan banyak orang tidak siap dengan peran ini. Nah, bab 5 ini kan menurutku juga menuntut guru berpikir pelan tapi tepat. Lebih tepatnya itu kan ketepatan lebih penting daripada kecepatan mengajar. Kalau aku sih kayak ngelihat bab 5 ini sebagai apa ya, perlawanan terhadap budaya standar pendidikan tadi sih. Di sini kan tidak ada solusi cepat atau penilaian kilat gitu kayak yang cepat tuh. Semua proses perencanaan, observasi, terus refleksi kan. Bab ini tuh seolah ngomong kalau pembelajaran yang bermakna itu emang makan waktu gitu, tidak bisa dilakuin dengan singkat gitu. Pakai cara cepat tidak bisa. Banyak guru dan mahasiswa kayak gitu kan tidak sabar dengan proses ini. Kayak mereka tuh maunya hasil cepat, Yang instan. instan, tidak mau membangun fondasi yang kuat gitu. Bab 5 sini tuh kayak menolak cara berpikir seperti itu gitu kan. Di sini tuh ngajarin kalau kualitas pembelajaran tuh tidak bisa dipercepat secara paksa. Asesmen tuh emang harus tumbuh sama pembelajarannya gitu. Nilai yang muncul terlalu cepat malah mencurigakan kan ya. Kayak sebab ini tuh ngelatih kesabaran pedagogis, dan kesabaran itu adalah keterampilan profesional. Ini sudah bisa, emang tidak bisa dipercepat tuh kan ya, yang awalnya itu kita nyelesain alur kayak lah gitu. Bayi aku juga ini kayak nyingkap fakta bahwa asesmen tuh
kayak yang aku sebut tadi lah, dipakai untuk melindungi guru kan, bukan membantu siswa. Jadi kayak nilai dijadikan bukti kerja, bukan alat belajar gitu. Nah, jadi bab ini nih kayak membalik logika secara radikal. Jadi asesmen itu justru kayak diposisikan untuk uji desain guru sendiri. Kalau misalnya siswa gagal, pertanyaan pertama tuh bukan kayak apa sih siswa tidak belajar gitu, tapi aku sih yang salah dalam Jadi, perancangan kita pembelajaran nih itu, gitu. Nah, terus ini buat jadi posisi itu kayak tidak nyaman gitu kan. Nah, bab lima nih kayak maksud guru itu turun dari posisi aman. Guru tidak lagi jadi hakim, tapi ya emang pembelajar bersama gitu. Jadi bukan siswa yang belajar, guru itu Guru juga juga belajar. belajar. Jadi kayak bentuk kerendahan hati. Jadi tidak semua orang tuh kan siap emang jadi guru yang rendah hati kan. Tapi ya, namanya pendidikan kan tidak bisa maju tanpa itu tadi. Kalau aku memandang bab ilmu ini tuh sebagai pembuktian bahwa profesional guru tuh tidak diukur dari ukur dari apa namanya? Itu dari Apa ya nyebutnya? cuma apa ya, materi konsepnya gitu. Ya sih. Emang nggak diatur istilahnya sama. Bukan sekedar apa ya namanya tuh, bukan diharapkan tuh muncul sendiri rubrik kriteria dan tindak lanjut itu bentuk konkret dari keadilan itu tanpa desain yang sadar. Tindak lanjut adalah bentuk konkret dari keadilan itu tanpa desain yang sadar itu penilaian akan salah. Penilaian tuh akan salah apa namanya, bias gak sih? Iya, bias. Akan selalu bias. Tapi ini juga Iya, negatif. iya. Bahwa Iya, itu sudah. bukan tambahan gitu lah, tapi emang prinsip utama. Berhak gak sih semua siswa tuh dinilai dengan cara yang bermakna bagi mereka, namun hal itu tuh tetap harus ada dalam standar yang jelas dengan menjaga keseimbangan yang sulit. Tapi justru disitulah martabat profesi guru itu diuji. Bab 5 ini bukan menawarkan kenyamanan tapi kejelasan dalam belajar. Biar kita keluar dari zona Iya, nyaman zona itu nyaman aja. tadi ya. Menurutku juga bagian ini tuh ngajarin kita melihat pembelajaran secara utuh, bukan sepotong-potong. Nah, semua komponen pembelajaran itu kan sebenarnya saling terhubung. Kalau ada satu bagian yang diabaikan, proses belajarnya itu kan jadi kurang seimbang. Jadi kan mengajar itu bukan kerja yang setengah-setengah saja. Guru itu tidak cukup cuma fokus ke materi atau metode saja, melainkan penilaian. Penilaian justru jadi penghubung dari semua keputusan yang dibuat oleh guru. Jadi setiap langkah-langkah harus punya alasan yang jelas. Kalau tidak mempunyai langkah-langkah, pembelajaran bisa kehilangan arah. Ini tuh juga melatih guru supaya berpikir lebih runtut dan bertanggung jawab. Jadi guru mengajar bukan karena hanya kebiasaan, tapi itu bisa karena pertimbangan yang jelas. Dan menurutku juga dah, selama ini tuh guru tuh kayak apa ya, merasa memiliki kuasa penuh dalam menjaga siswa gitu. Tapi ini tuh justru menggeser kuasa itu menjadi kayak lebih transparan dan agak terkontrol gitu loh. Rubrik dan kriteria itu membuat penilaian bisa dipertanyakan dan bisa ditinjau ulang. Ini mungkin kayak terasa apa ya, mengancam bagi sebagian guru. Tapi justru di situ letak keadilan yang penilaian itu tidak lagi bersifat sepihak gitu. Bab 5 tuh di sini tuh kayak mendorong adanya dialog antara guru dan siswa lewat umpan balik. Ini tuh membuat hubungan belajar tadi lebih setara gitu. Iya. Guru tetap berwenang, tapi kayak ya tidak senang-senangnya gitu. Tidak sesemena dia. Ini menurut aku kayak ini perubahan besar dalam budaya kelas. Perubahan itu kayak diperlukan. Iya sih, kayak banyak guru yang seenak sama siswa. Suka-suka dia Kadang tuh gitu. juga ini apa sih, salah dia kurang senang sama siswa. Iya. Jadi salah terus. Iya. Iya. Apa yang dilakukan salah. Iya. Padahal ya ini padahal ya Iya. tidak ada
Padahal tidak ini tuh lah. salah itu banyak salah nanti salah tapi tidak seharusnya yang kayak Ngejudge misalahin niat gitu nah. Sampai marah-marahin gitu. Terus juga kan emang belajar itu misalnya ada belajar itu emang ada kegagalannya tapi itu kan bukan dari siswanya kan kayak yang kita sebutin tadi lah sering tuh kayak kegagalan tuh dari sistem pembelajaran atau dari rancangan gurunya jadi asesmen yang guru tuh kayak bisa nutupi potensi siswa tuh yang sebenarnya gitu kan tapi kan kayak ngajak guru kita ngajak kita ini sebagai guru kayak membaca kegagalan sebagai data sebagai data kan bukan aib ya kan kalau dia salah ya kita kasih tahu bagus-bagus gitu jadi ini cara ubah cara kita maknai hasil belajar sih guru tuh tidak lagi defensif kalau hasil belajar itu tidak sesuai sama harapan gitu kan nah sebaliknya juga guru tuh kayak diajak bertanya atau memperbaiki nah sikap ini kan emang tidak mudah karena emang kejujuran yang profesional kan nah sebab inilah yang melatih keberanian kita untuk melakukan kekurangan jadi itu jangan nyalahi siswa baik gitu kan nah tanpa melatih keberanian itu jadinya asesmen kan kayak jadi cuma jadi alat pembenaran lain jadi pendidikan itu tidak akan berkembang gitu kalau misalnya guru itu takut salah ataupun dia nak merasa benar Bab 5 ini juga sebagai pengingat bagi kita bahwasannya langkah kecil yang kita ambil nantinya itu pasti berdampak besar. Nah, satu soal, satu rubik dan atau satu komentar tuh bisa mempengaruhi cara siswa itu melihat dirinya sendiri. Karena itu asesmen tuh tidak boleh dilakukan secara sembarangan, memang harus kita susun nian, benar-benar harus kita matangkan karena itu asesmen tidak boleh dilakukan secara sembarangan tadi. Bab ini tuh menuntut kesadaran penuh guru dalam menilai. Guru tuh harus sadar bahwasannya dia tuh sedang membentuk pengalaman belajar siswa, bukan cuma mengukur hasil pembelajaran itu. Nah, inklusi yang dibahas di bab 5 ini juga tunjuk ke bahwasannya siswa tuh tidak bisa diperlakukan seragam karena kan memang setiap siswa kan berbeda. itu kan kita gunanya belajar Namun perbedaan yang kita bahas tuh tidak boleh menghilangkan standar dari penilaian itu. Jaga keseimbangan itu tugas etis dari si guru. Bab 5 tuh tidak menyederhanakan persoalan ini. Dia tuh justru menampilkan apa adanya dan menurut aku kejujuran itu ya sangat penting kan, jangan mentang-mentang dia anak guru aku anaknya kan bisa ke nilainya C itu kan tapi itu banyak contoh nyatanya padahal kan yang dinilai kan kata aku tadi kan bukan cuma hasil B tapi proses dan iya misalnya siswa itu juga pasti tahu lah ya dia tuh anak guru padahal kan tidak pernah jawab, tidak pernah ini tapi dia peringkat naik kelas dan lain-lain itu pasti dia kan ada itunya, ada yang melihat maksudnya tuh aman dia gitu iyalah iya nyan itu iyalah orang dalam tapi kalau tidak kan kayak dampaknya enggak sih Nah, bab 5 ini tuh dibaca dari kacamata kelas yang nyata. Kalau aku melihatnya tuh sebagai alat ukur untuk menghemat energi guru. Jadi bukan menambah beban. Asesmen yang dilacak sejak awal justru akan mencegah guru kebingungan di tengah pembelajaran. Bahkan banyak guru yang merasa kelelahan karena harus tetap memperbaiki pembelajaran yang harus spontan. Bab 5 ini tuh menawarkan perencanaan yang membuat keputusan lebih terarah. Jadi dengan diagnostis, guru tidak perlu mengulang materi yang sebenarnya sudah dikuasai oleh siswa. Dengan formatif, guru tidak perlu menebak-nebak siapa yang tertinggal dan siapa yang sudah paham. Semua itu kan sudah punya kebijakan masing-masing. Jadi ini tuh bukan sekedar idealisme saja, tetapi sebagai efisiensi kerja guru. Kalau guru yang terancangan itu lebih bagus kan dia akan bakalan tenang. Nah jadi itu bab 5 ini tuh mengajarkan tentang ketenangan gitu. Aku membaca bab ini dari sisi manajemen waktu dan ini hasilnya kayak cukup mengejutkan ya. Selama ini kan
ternyata asesmen itu dianggap menambah pekerjaan baik. Iya. Ya padahal kan yang buat nambahan pekerjaan tuh, buat pekerjaan yang numpuk tuh dia salah buat asesmen tuh. Dari awal udah ada terstruktur dia buatnya. Jadi kayak sedangkan di bab ini tuh justru menyederhanakan alur kerja si guru tadi. Diagnostik kan membantu guru fokus pada kebutuhan utama siswa di awal gitu kan, tahu di mana siswa itu posisinya. Terus formatif kan mencegah penumpukan masalah di akhir pembelajaran. Jadi di selama pembelajaran itulah yang dilakukan asesmen formatif untuk apa sih kemarin tuh, perbaikan cepat gak sih kalau ini kita belajar asesmen Iya. kan, perbaikan cepat saat pembelajaran itulah. Sedangkan yang sumatif itu kan sumatif yang otentik, mengurangi remedial yang tidak perlu gitu. Rubrik juga di sini mempercepat proses penilaian. Kayak guru tidak lagi harus berpikir dari nol setiap kali menilai. Semuanya itu sudah disiapin dalam desain. Jadi beban kerja tuh kayak bukan soal banyak itu juga, tapi karena memang buruknya perencanaan dari awal gitu. Terus kayak tadi kan Rena tuh memang opini dari sisi Dari waktu aku juga punya sudut pandang. Aku tuh nengoknya dari sisi psikologi siswa gitu, nah bukan guru. Jadi cara asesmen dirancang tuh ya pasti akan mempengaruhi rasa aman siswa di kelas gitu. Nah kalau siswa yang tahu kriteria penilaian pasti dia akan lebih percaya diri gitu kan. Nah siswa yang dapat umpan balik itu pasti akan merasa lebih diperhatikan. Tapi sebaliknya juga asesmen yang tiba-tiba, asesmen yang kayak mendadak gitu kan, dan juga tidak jelas itu kan bisa menimbulkan kecemasan kan. Contohnya kita kadang kan tiba-tiba dosennya kuis, nah, ada itu kan kuis. kita deg-degan gitu kan. Jadi secara tidak langsung tuh kayak bagi kemarin ngatur iklim emosional kelas gitu. Nah diagnostiknya menghindarkan siswa itu dari rasa kayak tertinggal diam-diam gitu kan. Terus formatifnya juga memberi kesempatan siswa itu untuk memperbaiki diri tanpa takut dihukum gitu ya. Jadi kalau tidak menghakimi gitu. jadi dia tidak merasa takut tuh, cemasnya juga dari yang kayak berlebihan gitu kan. Karena bisa jadi dia biso tapi gara-gara dia panik Jadi ngebelan gitu. Iya. Iya. Terus rubriknya juga kayak membuat penilaian itu lebih terasa adil loh. Ini penting loh untuk siswa SD jadinya yang masih kurang kayak masih tidak percaya diri kayak gitu kan. Jadi itu bagaimana kayak menurut aku membantu guru tuh ciptain kelas yang aman secara psikologis. Tapi itu tuh sering diabaikan nggak sih? Iya. Jadinya? Padahal itu penting gak sih? Iya. Pentingnya itu. Jadi jangan mikir kayak guru baik gitu kan. Mikir siswa dulu kalau misalnya kita nggak tiba-tiba ngajarin ulangan. Nah itu kan kita harus mikir gitu. Tapi guru tuh kayak nengok di pukul rata baik, ada siswanya tuh kayak ini kan bisa lah anak nih gitu. Kalau kalian dari sudut pandang itu, aku juga ada dari sudut pandang kebijakan dan sistem sekolah. Kalau dilihat ya dari bab 5 ini, dari sudut pandang sistem sekolah tuh, bab 5 ini sebenarnya tuh sangat strategis. Asesmen yang jelas dan terdokumentasikan, memudahkan akuntabilitas dari guru. Kepala sekolah dan pengawas tuh tidak lagi melihat nilai akhir, mereka bisa melihat proses. Nah kayak yang kami observasi tuh, dia ada memang rubrik setiap bulan tuh kayak siswa ini lah bisa baca aku belum kayak itu. Jadi sampai memang ada, dia memang proses yang dinilai bukan sekedar hasil akhir baik. Nah mereka bisa melihat proses dan dasar pengambilan keputusan. Bab 5 ini mendukung budaya sekolah yang transparan. Ini juga memudahkan komunikasi dengan guru kan. Jadi kita tuh ada bukti. Kalau misalnya setiap bulan nih cek perkembangannya tuh, misalnya dia nge-stop, aku cek itu kan. Nah, ini juga memudahkan yang kata aku tadi, guru bisa menjelaskan nilai anak berdasarkan kriteria, bukan cuma pendapat pribadi kan. Dalam jangka panjang ini mengurangi konflik sekolah menjadi lebih profesional. Bab 5 ini juga sejalan dengan tuntutan pelaporan berbasis kompetensi. Jadi ini tuh bukan cuma relevan untuk kelas tapi untuk sistem pendidikan. Guru yang menguasai bab 5 ini akan lebih siap untuk mengikuti tuntutan kebijakan.
bagi aku bab 5 ini kan menegaskan bahwa kualitas pembelajaran itu sangat ditentukan oleh kualitas asesmennya. Guru juga tidak bisa lagi mengatakan kebiasaan lama atau intuisi semata dalam menilai siswa. Nah, setiap keputusan itu kan harus memiliki dasar yang jelas dan bisa dijelaskan secara logis. Bab ini tuh juga mengajarkan bahwa asesmen sebagai alat pengambilan keputusan, bukan sekedar alat pemberian nilai saja. Kan aku menyadari kalau guru yang profesional itu kan guru yang siap merevisi desainnya sendiri. Asesmen yang baik akan melindungi siswa dari ketidakadilan. Bab 5 ini tuh juga menunjukkan bahwa perencanaan yang matang akan memudahkan kerja guru di kelas. Ya, walaupun terasa berat, tuntutan di bab ini tuh juga masuk akal sih untuk menjadi profesi guru. Jadi emang kita nengok apa? Kita memahami bab 5 ini emang banyak ya sudut pandangnya. Jadi kita tahu satu sama lain kan, dari kita memahami pendapat masing-masing itu kan jadi kayak kita tahu ini dari sudut Kita pandang bertukar. ini. Oh iya, jadi Iya. benar juga sih Iya. yang disebutkan. Jadi sudut pandang guru juga Iya, jadi ya lebih nambah itu kan. Jadi kita tidak cuma berpatok di sudut pandang kita baik, kita dapat ilmu baru dari sudut pandang yang lain gitu. Iya sih. Menurut aku juga bab ini tuh membuka kesadaran kita kalau penilaian itu selalu membawa dampak psikologis dan akademik bagi siswa tersebut. Jadi asesmen itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ya, harus Iya. di Harus atur, harus sistematis, diatur. diatur. Soalnya kan di bab ini juga nempatin kayak keadilan dan validitas sebagai prinsip utama gitu. Aku ngeliat kalau rubrik dan umpan balik itu bukan sekedar teknis, tapi emang bentuk tanggung jawab moral guru. Pembelajaran yang baik itu kan tidak berhenti pada nilai akhir baik. Ini proses adaptasi itu sangat penting ya dengan hasil. Guru tuh emang dituntut lebih sabar dan konsisten dalam membimbing siswa. Ini emang bukan tuntutan mudah yang dari kita bilang kan, emang bukan hal yang mudah. Tapi kan tuntutan ini tuh emang betul relevan ya tujuan pendidikan jangka panjang itu. Lagi juga kan memang guru tuh memang dari dulu kan terkenal sabar kan. Iya, emang sabar. harus. Jadi sebelum kita masuk itu pasti kita mikir ke berarti kan harus sabar. Dan itu tuh bukan termasuk tantangan juga sih menurut aku. Ya Emang tantangan kayak- sih, tantangan. Cuma Emang kayak kayak kewajiban sudah, kita. Sudah. Kayak kita sudah memilih kuliah dengan jurusan PDI. Jadi kita harus Pendidikan menerima guru. semua aturan gitu. Pendidikan guru SD pula gitu. Iya. Anak-anak itu kan kayak ya masih macam-macam gitu kan. Namanya kalau kelas rendah